Langit malam di pegunungan Sekte Angin Timur dipenuhi cahaya bulan pucat. Di tengah alun-alun sekte, seorang pemuda berdiri sendirian, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap tanah. Dialah Luo Zhen, murid yang baru saja dinyatakan gagal dalam ujian pembukaan meridian. Para murid lain berbisik dan tertawa, suara mereka menusuk telinga lebih tajam dari pedang. Luo Zhen, sampah yang bahkan tidak bisa membuka satu pun meridian. Buang-buang sumber daya sekte, kata salah satu dengan nada mengejek. Tetua penguji, Qiu Bolin, menatapnya dengan tatapan dingin. Mulai hari ini, kau bukan lagi murid Sekte Angin Timur. Sekte kami tidak menampung beban hidup. Suaranya lantang, membuat semua murid menunduk seolah ikut menyetujui keputusan itu. Luo Zhen merasakan dadanya hampa. Semua usahanya bertahun-tahun mencoba hanya berujung kehinaan. Ia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun aliran Qi. Dunia seakan mengutuk kelahirannya. Di kerumunan, Yao Kongyun menggigit bibirnya. Ia ingin membela Luo Zhen, tapi tatapan para tetua membuatnya menahan diri. Yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepala, menahan air mata. Luo Zhen dipaksa turun gunung malam itu. Angin dingin menusuk kulit, tapi lebih menusuk lagi rasa hina di dalam hatinya. Ia berjalan tanpa arah, menapaki jalan berbatu hingga tiba di sebuah tebing sunyi. Di sana ia duduk, menatap bulan yang terbungkus awan. Mengapa aku harus lahir seperti ini? Semua orang mengejarku untuk tertawa, tapi aku bahkan tidak bisa melawan nasib. Saat itulah sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sebuah denyutan asing pada kedua matanya. Pandangannya kabur, lalu seolah dunia bergetar bersama detak jantungnya. Ia mengedipkan mata tanpa sadar. Dalam sekejap, ribuan simbol kuno berkelebat di balik kelopak matanya, seperti naskah langit yang diturunkan para leluhur. Tubuhnya terguncang hebat, seperti ada banjir energi yang menyerbu masuk. Apa ini? Luo Zhen terengah, merasakan setiap meridiannya terbuka paksa dalam hitungan detik. Bukan satu, bukan dua, melainkan semua jalur Qi yang tak pernah tersentuh mendadak menyala terang. Angin di sekitar tebing berputar liar. Batu-batu kecil melayang, burung-burung malam beterbangan ketakutan. Cahaya bulan memantul di matanya yang kini memancarkan kilatan aneh, seolah di dalam pupilnya tersembunyi bintang dan jurang tak berujung. Namun, kekuatan itu terlalu besar untuk tubuh yang rapuh. Darah segar mengalir dari sudut bibir Luo Zhen, dadanya seakan pecah, tetapi ia tidak berhenti. Setiap kedipan matanya seolah menembus tirai waktu, menyerap ribuan tahun pengetahuan kultivasi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, bukan dari langit, melainkan dari dalam pikirannya. Suara itu berat, tua, namun jelas. Pewaris mata kehampaan akhirnya bangkit. Luo Zhen terperanjat. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. "Siapa kau? Apa yang kau tanamkan padaku?" Suara itu tertawa, panjang, dan bergema. "Dunia ini mengira kau sampah, tapi dengan sekali kedipan kau bisa menundukkan ribuan leluhur. Kau adalah anomali, bencana, sekaligus harapan." Tubuh Luo Zhen semakin gemetar. Ia menatap tangannya, cahaya Qi mengalir deras, tak terkendali. Kalau benar begitu, mengapa aku? Aku bahkan tak meminta semua ini. Suara itu lenyap, menyisakan keheningan. Tapi di dalam hati Luo Zhen, api baru menyala. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh bukan lagi jalan manusia biasa. Di kejauhan, Yao Kongyun yang diam-diam mengikuti jejaknya menyaksikan semua. Matanya membesar, jantungnya berdetak cepat. Itu bukan manusia biasa lagi. "Luo Zhen, apa yang sudah kau jadi?" Langit malam semakin pekat. Luo Zhen berdiri, tubuhnya goyah, tapi matanya menatap jauh ke horizon. Ia tak lagi merasa hampa. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia yang meremehkannya akan berlutut suatu saat nanti. Ia mengedipkan mata sekali lagi. Angin berhenti berhembus. Waktu seakan berhenti sepersekian detik, lalu kembali berjalan. Luo Zhen tersenyum tipis. "Kalau semua orang ingin melihatku jatuh, maka aku akan bangkit lebih tinggi dari langit itu sendiri." Pagi hari tiba, sinar matahari menerpa lembah di bawah Sekte Angin Timur. Para murid sudah berkumpul di halaman latihan, sibuk memperlihatkan kemampuan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, seorang sampah telah mengguncang langit dengan sekali kedipan. Luo Zhen kembali menapaki jalur menuju desa bawah gunung. Tubuhnya tampak lemah,
namun setiap langkahnya dipenuhi energi yang menolak untuk disembunyikan. Di dalam dirinya, ribuan jalur meridian berdenyut seperti naga yang baru bangkit dari tidur panjang. Saat ia menuruni jalan berbatu, tiba-tiba beberapa murid sekte menghadangnya. Salah satunya Zhao Lihe, pangeran muda yang sedang belajar di sekte Angin Timur. Senyumnya sinis, matanya penuh kesombongan. "Oh, ternyata kau belum mati semalam. Kukira kau sudah terjun dari tebing." Luo Zhen menatapnya datar. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya tatapan kosong dengan kilatan samar di pupilnya. Kedipan singkat membuat Zhao Lihe merasakan sekejap pusing, meski ia tak tahu penyebabnya. "Keluar dari jalanku," ucap Luo Zhen tenang, tapi nadanya cukup membuat beberapa murid tercekat. Biasanya ia yang selalu menunduk, tidak berani bicara, apalagi melawan. Zhao Lihe tertawa keras. "Sejak kapan sampah bisa bicara padaku dengan nada seperti itu?" Ia melangkah maju, mengangkat tangannya yang dipenuhi api merah, sebuah jurus dasar dari dinasti Surya Merah. Namun sebelum serangan itu mengenai, mata Luo Zhen berkedip sekali. Dunia seakan melambat, lidah api yang harusnya membakar hanya tampak melayang di udara seperti siput yang merayap. Dalam sepersekian detik itu, Luo Zhen menggerakkan tubuhnya. Begitu dunia kembali normal, semua murid terkejut. Api Zhao Lihe sudah padam, sementara Luo Zhen berdiri di belakangnya tanpa sedikit pun luka. "Apa yang baru saja terjadi?" bisik salah seorang murid, wajahnya pucat. Mereka tidak melihat gerakan Luo Zhen sama sekali. Zhao Lihe menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. "Ilusi murahan, kau pikir bisa mempermalukanku di depan semua orang?" Ia hendak menyerang lagi, tapi sebuah suara keras memotong situasi. Tetua Qiu Bolin turun dari aula, jubahnya berkibar. "Cukup, tidak boleh ada pertarungan antar murid tanpa izin." Tatapannya tajam tertuju pada Luo Zhen. Ia masih menganggap pemuda itu sebagai sampah yang tidak berguna. Namun anehnya, kali ini Luo Zhen menatap balik tanpa rasa takut. Kilatan samar di matanya membuat Qiu Bolin tanpa sadar terdiam sepersekian detik, jantungnya berdegup lebih cepat. "Kalau aku sampah," ucap Luo Zhen pelan, tapi jelas, "mengapa kau terlihat takut saat menatap mataku?" Kerumunan murid bergemuruh. Kata-kata itu tak pernah terbayangkan keluar dari mulut Luo Zhen. Tetua Qiu Bolin pun terdiam sejenak, wajahnya gelap, lalu segera membentak. "Kau terlalu berani." Seorang buangan berani menantang otoritas tetua? Luo Zhen hanya tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan halaman latihan tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tahu waktunya belum tepat untuk memperlihatkan segalanya. Di belakang, Yao Kungyun menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ia menyadari ada perubahan besar dalam diri Luo Zhen. Bukan hanya kekuatan, tapi juga sorot mata yang membuat bulu kuduknya meremang. Zhao Lihe mengepalkan tinjunya. Rasa malu dan amarah membakar hatinya. "Aku akan pastikan kau tidak bisa hidup tenang, Luo Zhen. Aku akan melaporkanmu pada keluargaku. Dinasti Surya Merah tidak akan membiarkanmu." Sementara itu, di puncak tertinggi Sekte Angin Timur, seorang tetua lain, Xie Nanyang, menatap ke arah bawah dengan mata sayu. Ia terlihat seperti orang tua gila, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Mata itu akhirnya muncul kembali. Luo Zhen yang sudah jauh dari keramaian berhenti di tepi hutan. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengedip. Dunia di sekitarnya hening, burung-burung terdiam, angin berhenti. Dalam ruang itu, suara tua kembali bergema. "Setiap kedipanmu akan menelan waktu, Luo Zhen. Tapi ingat, dunia ini tidak akan tinggal diam melihatmu melampaui hukum mereka." Luo Zhen membuka matanya. Tatapannya kini semakin dalam, seolah ada jurang tak berujung di dalam pupilnya. Ia berbisik pelan, namun penuh tekad. "Kalau hukum dunia ingin melawanku, maka aku akan mengedipkan mata dan menciptakan hukumku sendiri." Di balairung megah dinasti Surya Merah, lampu-lampu kristal menyala terang. Kaisar Zhao Yundi, ayah dari Zhao Lihe, duduk di singgasananya. Matanya setajam elang menatap gulungan laporan yang baru saja dibawa seorang pengawal. "Jadi, anakku dipermalukan oleh seorang buangan sekte?" Suaranya datar, tapi cukup membuat seluruh pejabat menundukkan kepala dengan gemetar. Zhao Lihe yang masih dibalut perban bersujud di lantai. "Ayah, anak itu bukan manusia biasa. Matanya, ada sesuatu di matanya."
seolah dunia berhenti seketika. Itu bukan teknik yang pernah kulihat sebelumnya. Kaisar mengangkat alisnya lalu memandang seorang lelaki berjubah hitam di sisinya. Dialah Han Xuanmo, patriark sekte 1000 cermin. Kau dengar itu? Han Xuanmo tersenyum tipis. Mata yang bisa menghentikan dunia, menarik. Jika benar, maka bocah itu bukan sampah, melainkan ancaman. Orang seperti itu harus dikendalikan atau dimusnahkan. Zhao Yundi mengangguk pelan. Aku tidak suka hal-hal di luar kendaliku. Utus mata-mata sekte kalian, Xuanmo. Aku ingin bocah itu diselidiki. Di sisi lain, jauh dari hiruk-pikuk istana, Luo Zhen beristirahat di hutan sunyi. Ia berusaha menenangkan energi yang masih liar di dalam tubuhnya. Setiap kali ia mengedip, dunia seakan memberikan potongan kenangan asing, jurus, doa kuno, bahkan teknik rahasia yang tak pernah diajarkan siapapun. Namun tubuhnya bergetar hebat, seolah menolak banjir pengetahuan itu. Kalau ini terus berlanjut, aku bisa hancur dari dalam. Ia menggenggam tanah, jantungnya berdegup kencang. Yao Kungyun muncul dari balik pepohonan, membawa kendi air. Kau tidak apa-apa. Wajahnya penuh cemas, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu. Luo Zhen menggeleng pelan. Aku bahkan tak tahu siapa diriku sekarang. Ia menatap langit di antara dedaunan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi hidup sebagai sampah. Yao Kungyun menunduk, menggenggam kendi erat-erat. Kalau begitu, biarkan aku ikut menemanimu. Dunia ini terlalu berbahaya jika kau hadapi sendirian. Sebelum Luo Zhen sempat menjawab, tiba-tiba angin berputar aneh. Seorang lelaki tua berbaju lusuh muncul dari kegelapan. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu, tapi auranya membuat udara bergetar. Dialah Xie Nanyang. Anak muda, suaranya parau. Kau sudah membuka mata yang seharusnya tetap tertutup. Luo Zhen menegang, sementara Yao Kungyun spontan bersiap dengan pedangnya. Siapa kau? Xie Nanyang tersenyum tipis. Aku hanya seorang pengembara gila yang sudah lama menunggu. Tapi matamu? Aku sudah ratusan tahun menanti seseorang dengan sorot itu. Apa maksudmu? Tanya Luo Zhen, bingung. Mata kehampaan, jawab Xie Nanyang lirih. Mata yang bisa menembus waktu, menelan ki, bahkan menundukkan dimensi. Dunia ini menganggapnya kutukan, tapi sesungguhnya itu kunci untuk meruntuhkan hukum alam. Luo Zhen terdiam, dadanya bergemuruh. Kata-kata itu sesuai dengan apa yang ia alami. Xie Nanyang mendekat satu langkah. Tapi ingat bocah, mata itu akan menjadi cahaya atau bencana. Setiap kedipanmu akan membuat banyak pihak ketakutan. Dinasti Surya Merah, Sekte 1000 Cermin, bahkan makhluk di luar langit akan memburumu. Yao Kungyun menegang. Jadi, semua orang akan menjadi musuhnya? Xie Nanyang mengangguk. Karena mereka menghabiskan seumur hidup untuk sesuatu yang kau capai hanya dengan sekali mengedip. Tidak ada manusia yang rela menerima kenyataan itu. Luo Zhen mengepalkan tinjunya. Tekadnya semakin mengeras. Kalau begitu, biarlah mereka datang. Dunia ingin menyingkirkanku, tapi aku akan berdiri di atas kepala mereka semua. Di langit malam yang gelap, jauh di luar bumi, sebuah bayangan besar seperti mata raksasa perlahan terbuka. Tian Wujiu, sang immortal yang terkurung di langit, tersenyum samar. Mata kehampaan sudah bangkit lagi. Dunia ini akan segera berguncang. Malam pekat menyelimuti desa bawah gunung. Kabut tipis bergulir di jalanan sepi, menutupi langkah kaki para pendatang gelap yang menyelinap tanpa suara. Mereka adalah pembunuh bayaran yang dikirim dinasti Surya Merah, bergerak atas perintah Zhao Yundi. Di dalam pondok sederhana, Luo Zhen duduk bersila. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tubuhnya bergetar hebat menahan energi liar yang terus menyerbu tiap meridian. Kedipan matanya membawa 1000 tahun pengalaman kultivasi, tapi tubuhnya bukan tubuh para leluhur. Ia nyaris meledak dari dalam. Yao Kungyun menemaninya di sisi, pedang peraknya bersandar di pangkuan. Ia menatap Luo Zhen dengan mata penuh kekhawatiran. Kau memaksa tubuhmu terlalu jauh, jangan bunuh diri hanya karena ingin menjadi kuat cepat. Luo Zhen membuka matanya perlahan. Cahaya samar menyala di pupilnya, seolah ada pusaran kosmik yang berputar di dalam.
Aku tidak mencari kekuatan cepat, aku hanya mengikuti jalan yang dipaksakan kepadaku. Tiba-tiba, suara pintu berderak. Sekejap kemudian, bayangan hitam menerobos masuk, bergerak secepat kilat. Pisau pendek meluncur lurus ke arah jantung Luo Zhen. Yao Kuang-yun bereaksi, pedangnya berkilat menangkis serangan itu. Dentuman logam menggema di ruangan kecil, bunga api memercik. Namun, bayangan itu bukan satu, melainkan 3. 2 lainnya muncul dari jendela. Mata mereka merah dingin, memburu Luo Zhen dengan niat membunuh. Luo Zhen berdiri, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya masih belum stabil, tapi pupilnya berkilat tajam. Sekali ia mengedip, dunia mendadak melambat. Suara pisau, langkah kaki, bahkan deru napas terasa bergema pelan. Dalam ruang hening itu, Luo Zhen melangkah maju. Ia meraih salah satu pembunuh, menekuk pergelangan tangannya, dan menusukkan kembali pisaunya ke dada pemiliknya sendiri. Ketika dunia kembali normal, salah satu pembunuh sudah tergeletak di lantai dengan mata melotot. 2 lainnya terkejut, bahkan tidak melihat gerakan Luo Zhen sama sekali. "Dia bukan manusia biasa," bisik salah satu dengan suara gemetar. Mereka menyerang bersamaan, jurus bayangan hitam menutupi ruangan. Tapi Luo Zhen hanya menutup matanya, lalu membuka kembali. Kedipan itu membuat ilusi pecah, dan tubuh asli mereka terlihat jelas. Satu gerakan cepat, Luo Zhen menghantam dada lawan dengan telapak tangan. Qi asing menyebar dari matanya ke telapak, menghancurkan meridian lawan dalam sekejap. Tubuh pembunuh itu terpelanting, darah muncrat dari mulutnya. Pembunuh terakhir mencoba kabur, melompat ke jendela. Tapi sekali kedipan lagi, waktu di sekitarnya melambat. Tubuhnya seperti terperangkap lumpur, tidak bisa bergerak. Luo Zhen mendekat, suaranya dingin. "Katakan siapa yang mengirim kalian?" Pembunuh itu menggertakkan gigi. "Kau akan mati cepat atau lambat. Dinasti Surya Merah tidak akan membiarkanmu hidup." Ia berusaha membakar inti jiwanya, hendak bunuh diri agar rahasia tidak bocor. Namun, Luo Zhen mengedipkan mata sekali lagi. Dalam hening itu, ia meraih aliran energi jiwa sang pembunuh dan menahannya. Bunuh diri itu gagal. "Kalau begitu," kata Luo Zhen dengan suara datar, "kau akan mati dengan caraku, bukan dengan caramu." Ia meremas leher lawannya, suara tulang patah terdengar keras di dalam pondok. Keheningan kembali turun. Yao Kuang-yun menatap Luo Zhen dengan wajah pucat. Ia baru sadar betapa mengerikan kekuatan itu. Bukan sekadar teknik atau jurus, itu adalah sesuatu yang melampaui logika manusia. Luo Zhen duduk kembali menutup matanya. "Mereka sudah mengincarku, berarti waktuku tidak banyak. Aku harus menguasai mata ini sebelum seluruh dunia datang memburuku." Di kejauhan, di puncak gunung, Sekte Angin Timur, Xie Nanyang berdiri di bawah bulan. Senyumnya tipis, matanya memancarkan cahaya aneh. "Bagus bocah, kau baru mulai melangkah, tapi dunia sudah gemetar. Perjalananmu baru saja dimulai." Di ruang meditasi berlapis cermin raksasa, Patriark Sekte 1000 Cermin, Han Xuanmo, duduk bersila. Wajahnya yang kurus pucat terpantul di ribuan permukaan kaca, menimbulkan kesan seolah ribuan dirinya sedang mengawasi dunia. Seorang murid elit berlutut di depannya, tubuhnya gemetar. "Patriark, para pembunuh bayaran yang dikirim dinasti Surya Merah gagal. Semuanya tewas." Mata Han Xuanmo menyipit, suaranya dingin. "Gagal? Mereka pembunuh tingkat tinggi, bahkan satu sekte pun bisa porak-poranda. Siapa bocah itu sebenarnya?" Murid itu menunduk lebih dalam. Laporan mengatakan bocah bernama Luo Zhen. Ia memiliki mata yang aneh. Setiap kedipannya seperti melumpuhkan waktu. Kehidupan seketika berhenti di ruang cermin itu. Ribuan pantulan Han Xuanmo menatap murid itu, lalu tertawa pelan. Mata kehampaan akhirnya bangkit lagi. Dunia memang kejam memberi hadiah semacam itu pada bocah buangan. Ia berdiri, jubahnya berkibar. "Sebarkan perintah, gunakan bayangan cermin. Aku ingin anak itu dibawa hidup-hidup atau mati tanpa meninggalkan jasad." Sementara itu, di pondok hutan, Luo Zhen duduk bersama Yao Kuang-yun. Api unggun menyala kecil, menerangi wajah mereka yang penuh lelah. "Apa kau akan terus tinggal di sini?" tanya Yao Qingyun. "Kalau dinasti Surya Merah sudah tahu, mereka tidak akan berhenti." Luo Zhen menatap nyala api. "Aku tidak punya tempat lain.
Sekte sudah menendangku, desa ini tak pernah menerimaku. Kalau aku pergi, aku hanya akan menarik bahaya pada orang-orang tak bersalah. Yao Qingyun terdiam, lalu menggenggam pedangnya erat. Kalau begitu, aku akan tinggal. Setidaknya, kalau musuh datang, kita hadapi bersama. Tiba-tiba, terdengar langkah ringan mendekat. Seorang pemuda dengan wajah ramah muncul membawa bungkusan. Dialah Sun Lianghuo, murid alkimia yang dikenal ceria dan penuh ide gila. "Zen," serunya, meletakkan bungkusan. "Aku dengar rumor aneh tentangmu. Jadi, aku datang membawa ramuan penstabil Qi. Siapa tahu bisa membantu tubuhmu yang kelihatan nyaris meledak itu." Luo Zhen tersenyum samar. "Kau tidak takut mendekatiku? Semua orang menyebutku pembawa bencana." Sun Lianghuo tertawa keras. "Bencana atau tidak, aku bosan hidup aman. Kalau berteman denganmu bisa membuat hidupku berwarna, kenapa tidak?" Namun di balik tawa itu, tatapan matanya sempat redup. Saat Luo Zhen menunduk menerima ramuan, sekilas ada kilatan niat tersembunyi. Malam itu berlalu dengan tenang, tapi jauh di dalam pondok, ketika Luo Zhen tertidur karena kelelahan, Sun Lianghuo duduk sendiri menatap cahaya bulan. Senyumnya samar, penuh dilema. "Maaf, Zhen," bisiknya pelan. "Ada sesuatu yang harus kulakukan. Kalau tidak, keluargaku akan hancur." Keesokan harinya, kabut tebal turun di hutan. Saat Luo Zhen membuka mata, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dunia cermin bergetar samar di sekelilingnya. Daun-daun tampak berlipat ganda, bayangan pohon berubah-ubah. Xie Nanyang muncul dari kejauhan, wajahnya serius. "Mereka sudah datang. Sekte 1000 cermin tidak akan membiarkanmu bernapas tenang." Luo Zhen menatap kabut yang memantulkan dirinya berkali-kali. Suaranya tenang, tapi bergetar dari dalam dada. "Kalau dunia ingin menjebakku di cermin, maka aku akan mengedip dan menghancurkan seluruh pantulan palsu." Di balik kabut, sosok-sosok berjubah hitam mulai muncul. Bayangan mereka berganda seolah ribuan. Ujian hidup mati Luo Zhen baru saja dimulai. Kabut hutan makin menebal, begitu pekat hingga jarak 1 langkah saja nyaris tak terlihat. Namun yang lebih mengerikan bukanlah kabut itu, melainkan pantulan aneh yang muncul di dalamnya. Setiap pohon kini punya bayangan yang bergerak berbeda dari batang aslinya. Setiap dedaunan punya cermin tipis, memantulkan ribuan versi Luo Zhen. Xie Nanyang mencabut pedangnya. "Ini formasi 1000 pantulan. Sekte 1000 cermin telah mengurung kita. Kalau tidak menemukan inti formasi, kita akan mati terjebak di dunia semu." Yao Qingyun menahan napas. "Aku pernah dengar inti formasi itu selalu disembunyikan di pantulan yang paling tidak masuk akal. Tapi bagaimana menemukannya di lautan bayangan ini?" Dari kabut, suara dingin menggema. "Tak perlu repot mencarinya. Kalian bahkan takkan bertahan sampai sempat berpikir." Sosok berjubah hitam muncul, lalu pecah menjadi 100 salinan dirinya. Semuanya bergerak serempak, mengangkat pedang tipis berkilau. "Pemburu bayangan," bisik Sun Lianghuo dengan wajah pucat. "Itu elit sekte 1000 cermin. Mereka bisa menyerang dari setiap refleksi. Kau tidak tahu mana yang nyata sampai tubuhmu tertusuk." Luo Zhen berdiri tenang, matanya berkilat perak samar. "Kalau mereka hidup dari pantulan, maka biarkan mataku menghapus pantulan itu." Saat ratusan bayangan melompat bersamaan, Luo Zhen mengedip sekali. Seketika, setengah dari mereka berhenti bergerak, beku di udara, lalu retak seperti kaca pecah. Kabut bergetar dan pemburu bayangan asli terhuyung, darah menetes dari mulutnya. Mustahil, matanya bisa menghancurkan formasi. Xie Nanyang menatap Luo Zhen dengan mata terbelalak. Mata kehampaan benar-benar ada, bukan sekadar legenda. Namun serangan tak berhenti. Sisa bayangan mendesak masuk, pedang tipis berkilauan seperti hujan perak. Luo Zhen terpaksa melangkah maju, tubuhnya seolah menembus lapisan dunia semu. Dalam kedipan kedua, ia menarik napas panjang. Pandangannya berubah. Setiap bayangan palsu terlihat rapuh, setiap ilusi memiliki celah retak. Satu persatu, pantulan yang mendekat runtuh seakan tak tahan menanggung tatapan itu. Dalam sekejap, kabut penuh ilusi berubah menjadi lautan kaca pecah, jatuh berkilauan di udara malam. Namun kemenangan itu membawa harga. Luo Zhen memegangi kepalanya, tubuhnya bergetar hebat.
Terlalu cepat, mataku belum siap menanggung beban ini. Sun Lianghuo segera berlari, mengulurkan ramuan hijau pucat. Zhen, minum ini dulu, Cimu nyaris poranda. Dengan terengah, Luo Zhen menelan ramuan itu. Untuk sesaat, rasa sakitnya mereda, tapi hatinya curiga. Mengapa ramuan itu justru menimbulkan dingin aneh di meridian? Yao Qingyun melindunginya dari serangan sisa bayangan. Bangkit, Zhen. Kalau kau tumbang sekarang, kita semua akan habis. Sementara itu, jauh di balik kabut, seorang tetua sekte 1000 cermin tersenyum tipis. Melihat dari permukaan cermin, ia berbisik pada murid pengintai di sampingnya. Terus pakai formasi. Biarkan bocah itu menggunakan matanya berulang kali. Kalau mata itu meledak karena tak mampu menanggung beban, maka kita hanya perlu memungut sisa tubuhnya. Kabut kembali menutup hutan. Pertarungan baru saja dimulai, dan Luo Zhen tahu bahwa musuhnya bukan sekadar bayangan, tetapi waktu yang menekan matanya sendiri. Hutan kembali terbungkus kabut, kali ini lebih pekat, seolah ribuan jiwa merintih di dalamnya. Udara menjadi dingin, menusuk tulang, membuat napas terasa berat. Xie Nanyang merapatkan cengkeraman pada pedangnya. Bukan ilusi biasa, ini kabut roh. Mereka mengorbankan ratusan jiwa untuk menguatkan formasi. Yao Qingyun menggertakkan gigi. Orang-orang 1000 cermin memang gila. Tidak ada sekte lain yang berani menukar nyawa murid rendah demi memperkuat teknik. Luo Zhen, meski wajahnya pucat, tetap melangkah maju. Matanya yang berkilau perak berusaha menembus kabut, namun setiap kali ia mencoba, sakit di kepalanya makin menusuk. Sun Lianghuo dengan cepat mendekat, menyodorkan botol kecil berisi cairan ungu pekat. Ini ramuan langka dari keluargaku, bisa menenangkan aliran kimu. Minumlah, atau matamu akan pecah sebelum waktunya. Luo Zhen menatap botol itu lama. Sekilas, aroma dari ramuan tersebut terasa asing. Bukannya menenangkan, justru seperti racun yang menyamarkan diri. Namun Sun Lianghuo mendesak dengan wajah khawatir, seakan tulus. Dengan hati-hati, Luo Zhen menerima botol itu, tapi hanya menempelkan di bibirnya tanpa meneguk. Ia berpura-pura minum, membiarkan sedikit cairan menetes ke tanah. Seketika, rumput di bawahnya layu hitam. Mengapa? Bisik Luo Zhen dalam hati. Mengapa Lianghuo ingin aku mati? Tiba-tiba, kabut berguncang, lalu terbuka jalan besar seolah mengundang mereka masuk. Dari dalam terdengar nyanyian aneh, seperti 1000 suara bergema dalam satu nada. Xie Nanyang mengangkat pedang. Itu kuil cermin, inti formasi mereka. Benar saja, di tengah kabut berdiri bangunan aneh menyerupai kuil, namun dindingnya seluruhnya dari cermin. Setiap langkah mendekat, pantulan wajah mereka berubah, tersenyum bengis, menangis, bahkan tampak mati berlumuran darah. Yao Qingyun hampir kehilangan akal. Pantulan ini seakan memperlihatkan masa depan kita kalau kalah. Tiba-tiba dari dalam kuil muncul sosok tinggi berjubah putih keperakan. Tubuhnya tembus cahaya, seperti arwah, namun auranya menggetarkan bumi. Selamat datang di kuil cermin. Suaranya bergema dari segala arah. Disinilah jiwa-jiwa kalian akan terkunci, hingga tubuh kalian layu dan roh kalian menjadi bahan bakar bagi sekte kami. Sun Lianghuo menunduk, matanya berkilat samar. Tetua, mereka sudah cukup lemah. Izinkan aku yang menyerahkan bocah itu pada sekte. Xie Nanyang menoleh kaget. Apa maksudmu, Lianghuo? Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, puluhan bayangan keluar dari cermin, menyerang dengan gerakan yang sempurna, seolah semua musuh adalah versi jahat dari mereka sendiri. Luo Zhen berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Pantulan itu tersenyum dingin, matanya sama berkilau perak, namun auranya jauh lebih ganas. Kau hanyalah bayangan, kata Luo Zhen datar. Tapi kalau aku kalah darimu, berarti aku tak lebih dari ilusi. Pertempuran meledak di dalam kabut, pedang beradu, bayangan hancur, tapi setiap kali roboh, ia bangkit kembali. Luo Zhen mulai menyadari inti formasi bukan sekadar kuil, melainkan dirinya sendiri. Jika ia gagal menaklukkan pantulan itu, kuil cermin akan menyerap jiwanya, menjadikan tubuhnya wadah sempurna bagi sekte 1000 cermin. Dan di kejauhan, Sun Lianghuo tersenyum tipis, membiarkan semua terjadi, seakan inilah yang ia tunggu sejak awal. Pantulan Luo Zhen berdiri dengan senyum dingin,
Tatapannya penuh kebencian yang seolah lahir dari dasar hatinya sendiri. Kau hanya pecundang yang kebetulan diberi kekuatan. Aku adalah dirimu yang seharusnya. Udara di sekitar mereka bergetar setiap kali pantulan itu melangkah, seakan ruang di dalam kuil runtuh. Luozen merasakan dadanya sesak, Qi di tubuhnya berputar liar, seolah mengikuti irama musuh yang sama persis dengannya. Pedang bayangan terangkat menebas cepat ke arah lehernya. Luozen berusaha menangkis, tapi serangan itu terasa lebih berat daripada serangan siapapun yang pernah ia hadapi. Kalau aku mati di sini, gumamnya sambil menahan tebasan, berarti aku benar-benar tidak layak melanjutkan hidup. Sementara itu, Xie Nanyang dan Yao Qingyun juga terjebak dengan pantulan masing-masing. Setiap gerakan mereka ditiru, bahkan kesalahan kecil pun dieksploitasi. Darah mulai menetes dari luka-luka kecil, meski mereka berusaha bertahan. Xie Nanyang menjerit dalam hati. Tidak mungkin ada formasi sekuat ini, kecuali seseorang di antara kita memberi jalan dari dalam. Tatapannya menyapu cepat ke arah Sun Lianghuo. Dan benar saja, lelaki itu berdiri di pinggir kuil, sama sekali tidak diganggu oleh pantulannya. Sebaliknya, ia tampak berbisik ke arah cermin, seolah berkomunikasi dengan sesuatu di baliknya. "Apa yang kau lakukan?" teriak Xie Nanyang, menusuk pantulan dengan pedangnya. Sun Lianghuo tersenyum tipis. "Jangan salah paham, Nanyang. Aku hanya melakukan apa yang sudah lama seharusnya kulakukan. Luozen tidak pantas memiliki mata itu." Kata-kata itu membuat Luozen tersentak. Serangan pantulannya mengenai pundak, darah segar memercik. Namun ia menahan diri untuk tidak tumbang, tatapannya membara menatap Lianghuo. "Lianghuo, apa maksudmu? Matamu adalah kunci rahasia leluhurku," ucap Sun Lianghuo dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Sekarang aku hanya perlu menunggumu kalah dari dirimu sendiri, lalu aku akan mengambilnya." Pantulan Luozen tertawa, suara tawanya menggema seperti ribuan cermin pecah bersamaan. "Kau dengar itu? Bahkan orang terdekatmu menganggapmu sekadar wadah. Kau hanyalah jalan bagi orang lain menuju kejayaan." Luozen terhuyung. Tubuhnya terasa berat, pikirannya diliputi keraguan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pedang apapun. Namun tiba-tiba, di antara kekacauan pikirannya, terdengar suara samar seperti bisikan lembut dari dalam matanya sendiri. "Ingat, aku bukan bayanganmu. Aku adalah pintu. Jika kau ingin menang, jangan melawan, tapi terima." Luozen menarik napas dalam, lalu menurunkan pedangnya. Semua orang, termasuk pantulannya, terkejut. "Kalau kau benar diriku, maka kau bukan musuh," katanya dengan suara mantap. "Kau adalah bagian dari diriku yang kutolak. Dan sekarang, aku menerimamu." Pantulan itu menegang. Senyum bengisnya perlahan retak, tubuhnya bergetar, lalu hancur menjadi ribuan pecahan cahaya yang terserap ke dalam mata Luozen. Kuil berguncang. Dinding cermin retak satu persatu dan teriakan jiwa-jiwa yang terperangkap menggema di udara. Sun Lianghuo memekik, wajahnya dipenuhi keputusasaan. "Tidak, seharusnya dia hancur. Seharusnya aku yang mendapat matanya. Tapi sudah terlambat." Luozen membuka kedua matanya. Cahaya perak menyembur, menembus kabut dan cermin, memecahkan seluruh formasi kuil cermin. Kabut sirna, pantulan-pantulan lenyap. Hanya tersisa Luozen berdiri dengan mata yang kini memancarkan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Dan di hadapannya, Sun Lianghuo mundur dengan wajah pucat, menyadari bahwa rahasianya sudah terbongkar dan targetnya kini menatapnya dengan dingin. Kabut malam merayap menutupi lembah, hanya cahaya bulan yang menggantung pucat di langit. Xuan Yuanlie berdiri di tepi jurang, jubah hitamnya berkibar, mata tajamnya menatap ke arah istana emas Tianluan yang menjulang jauh di kejauhan. Suara angin malam berdesir membawa bisikan samar, seakan ribuan roh berlutut memanggil namanya. Di dalam istana, ratusan kultivator elit tengah mengadakan jamuan. Mereka membicarakan ramalan kuno tentang mata yang sekali berkedip menundukkan segala alam. Namun, mayoritas dari mereka menertawakan ramalan itu, menganggapnya hanya kisah kosong yang dipakai untuk menakut-nakuti murid baru. Salah seorang tetua, Gong Yiming, bersuara lantang. "Ramalan itu tak lebih dari dongeng.
mana mungkin ada satu orang yang mampu menguasai semua dengan sekadar berkedip. Bahkan para leluhur kita butuh puluhan ribu tahun bertapa. Gelak tawa pun bergema. Namun, di sudut jamuan itu, Ningya Oksue diam-diam meremas cangkir giok di tangannya hingga retak. Ia tak bisa melupakan tatapan Xuan Yuan Lie tempo hari. Tatapan itu membuatnya merasa tubuh dan jiwanya hampir runtuh. Kalau dia benar-benar orang dalam ramalan itu, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Xuan Yuan Li hanya mengangkat tangannya. Dalam genggaman kosongnya, lahirlah sebuah cahaya biru yang perlahan menyatu menjadi simbol kuno, berputar pelan di udara. Setiap rotasi menimbulkan resonansi dengan dunia, hingga pepohonan, bebatuan, bahkan arus sungai di bawah jurang ikut bergetar. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok tua renta dengan tongkat bambu. Tetua Kilin, orang yang selama ratusan tahun mengembara tanpa sekte. Anak muda, ucapnya serak. Apa kau ingin mengulang jejak orang pertama yang mencoba? Dunia ini pernah hampir hancur karenanya. Xuan Yuan Lie menoleh sebentar, kemudian tersenyum tipis. Aku tidak mengulang, aku melanjutkan. Mereka gagal karena mereka ingin menaklukkan dunia. Aku hanya akan membuat dunia berlutut sendiri. Tetua Kilin terdiam. Lalu, dalam satu ketukan tongkatnya, kabut menyingkap, memperlihatkan ratusan bayangan kultivator tingkat tinggi yang telah mengepung. Ternyata, Tianluan Palace sudah mendengar rumor tentang kekuatan Li dan mereka menyiapkan penyergapan. Di antara mereka muncul Zhao Yunhe, murid kesayangan kepala sekte Tianluan dengan aura emas membara. Xuan Yuan Li, kau pikir bisa melangkah seenaknya di dunia ini? Malam ini namamu akan dipadamkan sebelum sempat bersinar. Namun, saat Yunhe maju, Xuan Yuan Li menutup mata. Seketika itu juga, seluruh angin berhenti, riak sungai membeku, bahkan detak jantung para kultivator ikut melambat. Dalam keheningan itu, Li membuka matanya sedikit, hanya sekejap, hanya seakan berkedip. Dalam kedipan itu, Yunhe yang tadi penuh percaya diri tiba-tiba terjatuh berlutut. Lututnya menghantam tanah hingga retak, matanya melebar ketakutan. Ia berusaha berbicara, tapi lidahnya keluh. Semua bayangan kultivator di sekeliling ikut terpaku, seakan tubuh mereka membeku oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Ning Yaoxue yang ikut hadir tercekat. Ia tak tahu apakah harus merasa bangga, takut, atau kagum. Di balik wajah Li yang tenang, ia merasakan jurang yang tak ada dasar. Jurang yang bisa menelan semua cahaya, semua harapan, dan semua ambisi manusia. Tetua Kilin yang biasanya tak pernah gentar pada siapapun, untuk pertama kalinya menggenggam tongkatnya erat-erat. Benar, ramalan itu bukan isapan jempol. Kau benar-benar mata itu. Xuan Yuan Li menatap sekeliling. Satu kedipan sudah membuat ratusan elit tertekuk. Senyum samar muncul di bibirnya. Kalau satu kedipan saja begini, bagaimana kalau aku menutup mata lebih lama? Langit mendadak bergemuruh. Petir menyambar meski tidak ada awan gelap. Semua makhluk hidup di radius puluhan li merasakan tekanan yang membuat mereka tiarap, tak mampu bergerak. Malam itu, dunia untuk pertama kalinya menyadari sebuah bencana atau era baru telah lahir. Xuan Yuan Li berbalik, meninggalkan semua yang berlutut tanpa memberi mereka kesempatan bicara. Setiap langkahnya menimbulkan gema, seakan dunia mencatat kehadirannya. Dan di kejauhan, roh leluhur yang selama ribuan tahun tidur mulai bergetar di makam-makam mereka. Era kedipan mata telah dimulai. Malam yang pekat menyelimuti Gunung Qianmu, angin membawa aroma darah dan baja. Di tengah jurang sunyi, Lang Huan berdiri dengan jubah hitam yang berkibar, menatap lembah yang baru saja menjadi ladang pembantaian. Ia tak bergerak, hanya matanya yang redup namun berkilau bagai bintang, membuat ribuan mayat seolah tunduk pada kediamannya. Di kejauhan, para tetua dari sekte-sekte besar bergegas berkumpul. Mereka tidak datang untuk menolong, melainkan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah rumor itu benar, bahwa seorang anak muda tanpa latar belakang bisa membinasakan satu sekte hanya dengan kedipan mata. Tetua Bai Yunhe dari sekte Awan Suci menghela napas berat, tongkatnya bergetar. Tak masuk akal, kekuatan semacam itu, bahkan leluhur immortal, kami pun tak pernah memilikinya. Namun suara lain dari tetua Huo Renqiu penuh amarah bercampur takut.
Justru itulah alasannya. Bila pemuda itu dibiarkan hidup, seluruh dunia akan hancur di bawah bayangannya. Di tengah perdebatan, bayangan Lang Huan bergeser. Ia melangkah perlahan. Setiap injakan kakinya membuat tanah retak, meski ia sama sekali tak mengeluarkan energi. Seakan dunia sendiri menunduk pada setiap langkahnya. Ming Yue yang diam di sisi berani bersuara. Kau tak perlu menahan diri, Lang Huan. Dunia ini sudah menunggumu untuk memilih. Apakah kau akan menjadi penguasa atau bencana? Lang Huan menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Senyuman itu membuat hati para tetua seakan dihantam palu baja, karena senyum itu bukan senyum manusia biasa, melainkan senyum seseorang yang tahu betapa remeh semua yang ada di hadapannya. Penguasa, bencana, bukankah keduanya sama saja? Suaranya tenang, namun terdengar hingga ke puncak gunung lain. Lalu, seketika itu pula, salah satu tetua yang berada terlalu dekat dengan Lang Huan roboh tanpa sebab. Jantungnya pecah, darah keluar dari matanya tanpa ada satupun teknik yang dipakai. Yang lain panik, menyebar mundur, namun tak seorang pun berani berbalik. Yan Shuhe, gadis yang sejak awal mengikuti Lang Huan, tampak pucat. Bukan karena takut kepadanya, melainkan pada kenyataan bahwa dunia ini terlalu rapuh untuk menampung keberadaan pemuda itu. Ia menggenggam erat pedangnya, seolah itu satu-satunya pengikat agar tak tenggelam dalam auranya. Lang Huan menutup matanya dan dunia hening. Ketika ia membukanya lagi, langit malam retak bagai kaca, bintang-bintang jatuh seperti hujan api. Para tetua menahan napas, karena baru kali ini mereka melihat seseorang mengubah langit hanya dengan tatapan. Sekarang aku mengerti, bisik Lang Huan lirih. Kalian semua takut bukan pada aku, tapi pada kenyataan bahwa seluruh hidup kalian hanyalah ilusi panjang yang bisa aku hancurkan seketika. Beberapa tetua langsung berlutut, mencoba menyembunyikan ketakutan mereka dengan sumpah pengabdian. Tapi Lang Huan hanya melirik sekali dan tubuh mereka seketika berubah abu. Tidak ada belas kasihan. Di balik semua itu, hanya satu orang yang tersenyum tipis melihat pemandangan mengerikan tersebut. Ling Xue, saudari dingin yang sejak awal misterius. Senyumannya samar, namun penuh arti, seolah ia tahu rahasia besar yang bahkan Lang Huan sendiri belum menyadari. Akhirnya, langkah pertamamu mengusik dunia benar-benar dimulai, gumam Ling Xue pelan, matanya berkilau bagai permata gelap. Dan di balik kegelapan malam itu, gema suara gong gaib terdengar dari arah timur. Suara yang menandakan bahwa para leluhur kuno yang seharusnya sudah ribuan tahun mati mulai terbangun kembali. Dunia kultivasi pun baru saja memasuki badai terbesar sepanjang sejarah. Fajar belum menyingsing, namun langit timur telah bergetar. Suara gong kuno itu terus berdentang, bergema di seluruh alam, membuat para kultivator di berbagai penjuru dunia serentak berlutut. Mereka tak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu satu hal, sesuatu yang lebih tua dari sejarah telah bangkit. Di lembah seribu mayat, Lang Huan berdiri tenang, wajahnya tetap datar meski getaran dunia terasa menghantam jiwa. Para tetua yang tersisa saling pandang, wajah mereka pucat. Mereka sadar jika benar leluhur kuno bangkit, maka semua sekte besar akan kehilangan kendali atas dunia. Ming Yue menatap Lang Huan dengan cemas. Gong itu berasal dari kuil leluhur tersembunyi. Konon, itu tanda bahwa para penguasa dari zaman purba akan membuka mata mereka kembali. Jika mereka benar-benar bangkit, bahkan kau pun mungkin. Ucapan itu terhenti saat Lang Huan menoleh padanya. Sorot matanya membuat kata-kata Ming Yue lenyap begitu saja. Karena di balik tatapan itu, ia melihat sesuatu yang lebih tua dari leluhur manapun. Ling Xue yang sejak awal hanya memperhatikan dalam diam, akhirnya melangkah maju. Kuil leluhur seharusnya hanya merespon pada sosok tertentu. Gong itu berbunyi bukan karena para tetua, bukan pula karena sekte-sekte besar. Itu hanya berbunyi karena satu orang. Semua mata langsung tertuju pada Lang Huan. Lang Huan tersenyum samar. Jadi, mereka merasakan aku. Yan Shuhe menggenggam pedangnya lebih erat. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Lang Huan, tapi pada konsekuensi dari keberadaannya. Kalau benar begitu, berarti dunia ini tidak hanya takut padamu, Lang Huan. Dunia ini ingin menyingkirmu. Di saat itulah retakan besar muncul di langit, cahaya keemasan menyembur, dan dari dalam celah itu bayangan-bayangan raksasa bermunculan.
Siluet para leluhur kuno, tubuh mereka dipenuhi simbol-simbol yang berputar bagai hukum langit. Suara mereka bergema, berat, dan mengguncang bumi. Anak manusia, keberadaanmu melampaui takdir. Langit tidak mengizinkanmu hidup, namun Lang Huan hanya menatap balik dengan tenang seolah sedang menatap kabut pagi. Kalau begitu, aku akan menghancurkan langit yang kalian sembah. Para tetua yang menyaksikan kejadian itu langsung jatuh tersungkur. Beberapa dari mereka pingsan, yang lain menangis histeris. Mereka tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi bila seorang pemuda berani menantang langit itu sendiri. Ling Xue tersenyum tipis, matanya menyipit seolah semakin yakin pada dugaannya. Ya, inilah saatnya. Takdir dunia ini memang berputar di sekelilingmu, Lang Huan. Bahkan para leluhur pun terpaksa turun dari tidur panjang, mereka hanya untuk menyingkirkanmu. Ming Yue menggigit bibirnya, hatinya terombang-ambing antara ketakutan dan kekaguman. Ia tahu bahwa dunia akan terbakar karena pemuda ini, tapi ia juga tahu tak ada yang bisa menghentikannya. Di tengah langit yang retak, suara gong kembali berdentang untuk ketiga kalinya. Dan kali ini seluruh benua berguncang. Lautan naik setinggi gunung, pegunungan runtuh, dan matahari tampak bergetar. Dunia telah memutuskan. Perang antara manusia dan langit baru saja dimulai. Di tengah langit yang runtuh, suara para leluhur kuno menggaung menembus dimensi waktu. Mereka bukan sekadar bayangan, melainkan hukum yang dipadatkan. Setiap gerakan bibir, mereka mengguncangkan ribuan gunung. Namun, Lang Huan hanya berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung. Ia menatap retakan langit itu seakan sedang menonton sebuah pertunjukan yang sudah ia ketahui akhirnya. Ming Yue menjerit kecil ketika salah satu bayangan leluhur menurunkan telapak tangannya. Sebuah telapak raksasa dari cahaya ungu turun menimpa lembah, ukurannya meliputi 100 li. Para tetua yang tersisa langsung melompat, mencoba membentuk formasi perlindungan, tapi lapisan formasi itu hancur seperti kaca sebelum benar-benar aktif. Yan Shuhe menghunus pedangnya, mencoba menahan serangan itu, namun kilatan pedang emasnya lenyap tanpa bekas ketika bersentuhan dengan telapak raksasa. Tubuhnya terpental, mulutnya memuntahkan darah segar. Hanya dengan satu tatapan, teriaknya sambil berusaha bangkit. Ling Xue tidak bergerak, hanya memandangi Lang Huan dengan sorot mata yang semakin dalam. Ia tahu, pemuda itu belum benar-benar bergerak sedikit pun. Ketika telapak raksasa itu nyaris menyentuh tanah, Lang Huan mengedipkan mata. Tak ada suara, tak ada ledakan, hanya keheningan. Telapak raksasa itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Bahkan udara yang tadi bergetar kini kembali tenang, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk. Para leluhur yang muncul dari retakan langit mendadak terdiam. Suara mereka tercekat, simbol-simbol di tubuh mereka padam satu persatu. Seperti ada kekuatan yang menelan hukum mereka. Lang Huan menoleh sedikit ke arah Ming Yue dan Yan Shuhe. Kalian masih berpikir dunia ini bisa menyentuhku? Ming Yue menggigil. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia baru sadar, di depan pemuda itu, seluruh alam hanyalah bayangan yang rapuh. Sementara itu, para leluhur yang tersisa mulai berteriak. Tak mungkin, takdir tidak bisa ditolak. Kau hanyalah makhluk fana. Bagaimana mungkin? Sebelum kata-kata itu selesai, Lang Huan kembali mengedipkan mata. Retakan langit menutup. Bayangan para leluhur pun lenyap seketika, bagaikan asap tersapu angin. Keheningan turun begitu cepat, membuat semua orang sulit bernapas. Dunia benar-benar sunyi, hanya menyisakan suara detak jantung mereka yang menyaksikan. Ling Xue akhirnya bersuara, pelan tapi jelas. Mereka semua tidak mati karena kau mengalahkan mereka. Mereka mati karena kau menolak keberadaan mereka. Kau memutuskan bahwa mereka tidak layak ada. Lang Huan tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Ia hanya berjalan perlahan melewati para tetua yang masih gemetar. Tiap langkahnya membuat tanah berguncang. Bukan karena kekuatannya, tapi karena dunia sendiri bergetar mengikuti keberadaannya. Yan Shuhe yang berlutut di tanah menggenggam pedangnya dengan sisa tenaga. Matanya menatap Lang Huan penuh keputusasaan dan kekaguman. Jadi ini, kekuatan yang bahkan langit tidak bisa menahan. Ming Yue jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu mulai saat ini sejarah telah berganti. Leluhur, sekte,
bahkan takdir dunia, semuanya runtuh di bawah satu kedipan mata. Dan Lang Huan dengan tatapan tenangnya melangkah menuju horizon. Seolah pertempuran melawan langit hanyalah langkah kecil di perjalanannya. Di kejauhan, suara gong terdengar sekali lagi. Tapi kali ini bukan dari langit. Gong itu berasal dari dalam tubuh Lang Huan sendiri. Dunia baru saja menyadari satu hal mengerikan. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Ia adalah hukum baru. Suara gong yang menggema dari tubuh Lang Huan membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Itu bukan bunyi logam, melainkan gema dari hukum alam yang bergeser. Seperti dunia sedang memaksa dirinya menyesuaikan dengan keberadaan satu manusia. Gunung-gunung di sekitarnya meledak, bukan karena dihancurkan, tapi karena fondasi mereka tak lagi cocok dengan dunia baru yang terbentuk. Lautan di ribuan li, jauhnya mengamuk, ombak setinggi langit menghantam daratan, tapi segera tenang ketika tatapan Lang Huan menyapu ke arah sana. Para tetua yang tersisa dari berbagai sekte berjatuhan satu persatu. Bukan karena serangan, melainkan karena tubuh mereka tidak bisa menahan tekanan dari hukum baru ini. Jiwa mereka terlepas, tubuh menjadi abu. Yan Shuhe menancapkan pedangnya ke tanah, memaksa dirinya tetap tegak meski darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Dunia ini berubah hanya karena satu orang, gumamnya. Matanya menatap Lang Huan dengan campuran ngeri dan kagum. Ming Yue tidak sanggup berkata-kata. Tubuhnya gemetar, lututnya lemah, namun matanya tetap menatap pemuda itu tanpa berkedip. Ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang lain. Sebuah keterikatan yang tak bisa ia pahami. Ling Xue melangkah mendekat, berdiri di samping Lang Huan tanpa rasa gentar. Kau tidak lagi sekadar manusia, kau telah menjadi hukum itu sendiri. Lang Huan menoleh sedikit kepadanya. Aku tetap manusia, bedanya aku tidak tunduk pada apapun. Kata-kata itu membuat dunia kembali bergetar, seperti sebuah pernyataan yang diakui oleh alam semesta. Tiba-tiba langit di atas terbuka lagi. Namun kali ini bukan retakan leluhur, sebuah cahaya keemasan yang tak terhingga menyinari bumi, membentuk jalan panjang menuju Cakrawala. Dari jalan itu muncul derap langkah, berat, berwibawa, dan setiap langkahnya membuat dunia berlutut. Sosok berjubah emas muncul, tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya diselimuti cahaya sehingga tidak ada yang bisa melihat jelas. Namun, keagungannya membuat semua makhluk ingin menunduk tanpa sadar. Itu adalah manifestasi dari kehendak surga. Teriak salah satu tetua yang masih tersisa sebelum tubuhnya meledak menjadi debu karena tak sanggup menahan tekanan. Ming Yue terenggah, hampir tak bisa bernapas. Lang Huan, bahkan kehendak surga itu sendiri turun. Sosok berjubah emas itu berhenti tepat di depan Lang Huan. Suaranya menggema, bergema dalam hati semua orang, bahkan ke dalam jiwa mereka. Manusia kecil, kau berani menolak hukum langit, kau berani menghapus leluhur yang telah ditetapkan takdir. Apa kau ingin menggulingkan surga itu sendiri? Lang Huan mengangkat kepalanya, tatapannya tenang, suaranya tidak lebih dari bisikan, tapi cukup untuk membuat bumi mendengarnya. Bukan aku yang ingin menggulingkan surga. Surga yang datang sendiri padaku untuk digulingkan. Keheningan panjang menyelimuti dunia. Lalu suara tawa keras mengguncang Cakrawala. Sosok berjubah emas itu melebarkan tangannya, dan ribuan petir keemasan turun dari langit menyelimuti bumi. Namun sebelum petir itu menyentuh tanah, Lang Huan mengangkat jarinya. Petir itu berhenti di udara. Beku. Diam. Seolah waktu sendiri berhenti. Ming Yue menutup mulutnya, menahan jeritan. Yan Shuhe menunduk, akhirnya lututnya menyentuh tanah. Ling Xue tetap berdiri, tapi matanya menyipit penuh kewaspadaan. Lang Huan berkata, pelan. Surga hanya hukum lama. Jika hukum itu rapuh, maka ia pantas diganti. Sosok berjubah emas itu terdiam. Untuk pertama kalinya, kehendak surga itu sendiri tidak punya jawaban. Langit semakin gelap. Dunia menahan napas. Pertarungan antara manusia dan surga baru saja dimulai. Langit menjadi medan peperangan. Awan hitam berkumpul, memutar seperti pusaran raksasa, sementara cahaya keemasan memancar dari tubuh sosok berjubah emas yang berdiri tegak di atas Cakrawala. Lang Huan menatapnya tanpa gentar. Meski tubuhnya diliputi badai petir yang mampu menghapus dunia, matanya tetap jernih seakan segalanya hanyalah ilusi rapuh di depan pandangannya.
Sosok berjubah emas mengangkat tangannya dan langit terbuka lebih lebar. Dari balik celah itu muncul ribuan wajah kabur. Wajah para leluhur, dewa, dan raja kuno yang telah lama menjadi pilar surga. Mereka bergema dalam suara serentak, "Manusia tidak boleh melawan surga." Suara itu membuat gunung runtuh, sungai mendidih, dan ribuan makhluk mati hanya karena mendengarnya. Tetapi Lang Huan tetap berdiri. Ia menoleh sekilas kepada Ling Xue, Ming Que, dan Yan Shuhe yang berjuang keras agar tidak hancur oleh gema itu. "Aku tidak melawan surga," ucap Lang Huan pelan. "Aku hanya menolak diperintah." Dengan satu langkah ke depan, bumi bergetar. Seluruh pusaran petir berhenti berputar, seakan langkahnya merusak aliran hukum dunia. Sosok berjubah emas bergemuruh dengan amarah. "Kau ingin menggantikan takdir? Kau pikir manusia sepertimu mampu menulis ulang langit?" Lang Huan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke atas. "Takdir bukan untuk ditulis oleh surga. Takdir akan ditulis oleh mereka yang berani meraihnya." Tiba-tiba, ribuan wajah kabur yang mengelilingi sosok berjubah emas mulai pecah satu persatu, seperti kaca retak yang dihantam palu. Jeritan mereka menggema, hilang ke dalam kehampaan. Langit berguncang. Jalan keemasan yang menghubungkan surga dan bumi mulai retak. Setiap retakan memuntahkan cahaya menyilaukan yang membuat para kultivator berjatuhan pingsan. Yan Shuhe menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Dia bukan sekadar menantang surga, dia benar-benar memutuskan jembatannya. Ling Xue menyipitkan mata, seakan ia memahami sesuatu. Bukan surga yang menurunkan hukum, surga hanyalah cermin. Dialah sekarang yang menulis ulang pantulan itu. Sosok berjubah emas tidak tinggal diam. Dengan marah, ia merentangkan kedua tangannya, menciptakan tombak cahaya raksasa yang panjangnya menembus cakrawala. Dengan sekali tebas, tombak itu menghantam langsung ke arah Lang Huan. Ming Yue menjerit, "Hindarilah." Namun Lang Huan tidak bergeming. Ia mengangkat jari telunjuknya. Satu gerakan sederhana, tapi dunia terbelah dua. Tombak cahaya itu pecah, hancur menjadi jutaan serpihan sebelum bisa menyentuhnya. Potongan-potongan cahaya jatuh ke bumi, berubah menjadi bunga emas yang mekar di atas tanah kering, menyinari dunia dengan keindahan tak terlukiskan. Sosok berjubah emas menegang. Untuk pertama kalinya, kehendak surga terlihat ragu. Lang Huan melangkah maju sekali lagi. "Surga, jika kau hanya bisa mengulang hukum lama, maka aku akan menjadi hukum yang baru." Langit terbelah. Dunia bergetar. Sebuah takhta kosong muncul di atas sana, dibuat dari cahaya dan bayangan, seakan menunggu seseorang untuk duduk di atasnya. Semua makhluk menahan napas. Pertanyaan kini muncul di dalam hati semua orang. Apakah Lang Huan akan duduk di takhta itu, menggantikan surga, atau menghancurkannya untuk selamanya? Takhta cahaya itu bergetar, seolah memanggil jiwa siapapun yang berani mendekat. Seluruh alam menyaksikan dalam diam, dari makhluk fana hingga dewa yang tersembunyi. Tidak ada satupun suara selain detak jantung para saksi. Lang Huan berdiri di bawah takhta itu, tubuhnya bercahaya seperti bara yang menyala dalam kegelapan. Rambutnya berkibar ditiup badai yang lahir dari kehancuran surga. Namun matanya tetap jernih, menolak godaan yang bahkan bisa melumpuhkan para leluhur. Ling Xue berbisik dengan suara gemetar, "Apakah kau akan duduk di sana, menjadi surga itu sendiri?" Lang Huan menoleh, pandangan lembut melintasi wajah orang-orang yang mengikutinya hingga titik ini. Ia menatap Ming Yue yang menangis terisak, Yan Shuhe yang terengah penuh darah, dan para pengikut sekte kecilnya yang bertahan meski hanya dengan tubuh fana. "Jika aku duduk di atas takhta itu," katanya perlahan, "maka aku hanyalah pengganti belenggu lama dengan belenggu baru. Surga berganti wajah, tetapi tetaplah surga." Suara itu menghantam hati setiap makhluk. Banyak yang menunduk, malu oleh kebenaran sederhana yang selama ini tak berani mereka akui. Lang Huan mengangkat tangannya. Takhta cahaya itu bergetar lebih keras, seakan takut akan keputusannya. Sosok berjubah emas, yang kini tinggal bayangan samar, berteriak putus asa. "Bodoh, tanpa takhta itu, dunia akan kehilangan keseimbangan. Tanpa hukum surga, segalanya akan runtuh menjadi kekacauan." Lang Huan menatapnya dengan dingin. "Keseimbangan yang kau maksud hanyalah rantai tak terlihat.
Jika dunia harus hancur, biarkan ia hancur bebas, bukan dipaksa hidup dalam tirani. Dengan satu gerakan, ia mengepalkan tangannya. Takhta itu meledak. Cahaya menyilaukan menelan langit, memutuskan ikatan yang selama ribuan tahun menahan manusia, roh dan dewa di bawah aturan surga. Ledakan itu bukan kehancuran semata, melainkan kelahiran. Dunia berguncang, tapi bukannya hancur. Awan hitam perlahan terurai menjadi bintang-bintang yang tak pernah terlihat sebelumnya. Sungai spiritual yang tertutup oleh hukum surga mengalir kembali, melahirkan energi segar yang memenuhi setiap sudut alam. Ling Xue berlutut, menutup mulutnya agar tidak menangis. Dia benar-benar menghancurkan surga. Yan Shuhe menatap ke langit baru yang dipenuhi cahaya bintang. Bukan menghancurkan, dia membebaskannya. Ming Yue berlari ke arah Lang Huan yang kini berdiri di tengah pusaran bintang. Lalu, bagaimana denganmu? Kau akan menjadi apa sekarang? Lang Huan tersenyum tipis. Aku bukan dewa, bukan surga, bukan hukum. Aku hanyalah Lang Huan, seorang kultivator yang menolak tunduk. Cahaya dari tubuhnya semakin redup. Perlahan, sosoknya memudar seperti bayangan yang larut di balik fajar. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi kepada semua orang yang pernah percaya kepadanya. Jangan pernah menyerahkan kebebasan kalian pada langit manapun. Jika dunia ingin runtuh, maka bangunlah dunia baru dengan tangan kalian sendiri. Suaranya lenyap bersama dirinya. Namun, meski Lang Huan menghilang, langit yang ia tinggalkan tetap abadi. Surga lama telah musnah. Dunia kini berada di tangan makhluk yang hidup di dalamnya. Dan dari sekte kecil yang dulu ditertawakan, lahirlah sebuah warisan, sebuah jalan baru di mana tidak ada lagi surga yang berkuasa, hanya kehendak mereka yang berani melangkah. Alam bergetar, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kebebasan. Legenda Lang Huan dimulai dari akhir itu.